Reaksi Erick Thohir usai timnas Indonesia gagal lolos semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Umum PSSI itu tetap memuji permainan timnas Indonesia meski tak lolos semifinal. Menurut Erick Thohir, para pemain timnas Indonesia sudah bermain semaksimal mungkin. Tetapi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan hingga laga akhirnya berujung kekalahan. Pemain bermain semaksimal mungkin, tadi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan ada tiang satu. Buat pemain muda baguslah, kata Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia harus mendapat pil pahit kalah mentas di Stadion Manahan Solo Sabtu malam WIB. Dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina itu, skuad Garuda kalah 0-1. Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda. Hal ini dilakukan guna mengembangkan kemampuan para pemain muda yang akan jadi andalan masa depan timnas Indonesia. Selain itu, tahun depan juga timnas Indonesia akan mentas di sejumlah ajang yang mengandalkan pemain muda. Di antaranya ada Asia Games hingga kualifikasi Piala Asia U23. Erick Thohir mengemukakan bahwa pengalaman bertanding di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bagus untuk pemain muda. Mereka bisa memberikan yang terbaik di laga berikutnya. Ditanya apakah kecewa dengan kinerja Shin Tae-yong, Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bicara hanya per pertandingan. Sebab semuanya harus dievaluasi dan tidak mau saling menyalahkan. Kabar terkait proses naturalisasi Mauro Zijlstra kembali mencuat setelah salah satu orang dalam PSSI angkat bicara. Mauro Zijlstra sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait proses perubahan status menjadi WNI. Namun, hingga saat ini, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai klaim tersebut. Terbaru, Exco PSSI Arya Sinulinga mengonfirmasi nama Mauro Zijlstra masuk dalam daftar nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Meski begitu, PSSI saat ini masih dalam tahap pengecekan dokumen dan kelengkapan berkas serta sejumlah syarat lainnya. Lagi kita lihat, godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, kita masih proses dulu, kata Arya. Arya sendiri belum bisa memastikan bahwa Mauro Zijlstra akan bergabung ke skuad Garuda. Sebagai informasi tambahan, Mauro memulai karir sepak bolanya di Akademi AZ Alkmaar sebelum pindah ke AFC Amsterdam, di mana ia bermain di berbagai kelompok usia, termasuk U19 dan U18. Nama Mauro mulai dikenal luas saat bermain untuk AFC Amsterdam U18 pada musim 2021 sampai 2022. Ia mencetak 18 gol dan memberikan 11 assist, menampilkan produktivitas luar biasa di lini depan. 2022 sampai 2023, Mauro melanjutkan karirnya dengan bergabung bersama NEC Nijmegen U21. Meskipun ia tidak banyak bermain, performa impresif tetap ditunjukkannya dengan mencetak 3 gol dalam 7 pertandingan. Bek keturunan Indonesia, Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Menyitat Bein Sports, Ian Maatsen sempat menyampaikan kekecewaannya perihal kegagalannya masuk skuad utama Belanda. Hal itu dia utarakan setelah tak masuk skuad tim senior Belanda yang akan menghadapi Jerman dan Hungari di UEFA Nations League pada September lalu. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior. Saya bisa saja mengundurkan diri timnas Belanda. Saya ada darah Indonesia, itu bisa saya pilih, kata Ian Maatsen. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Patut dinantikan karir internasional Ian Maatsen selanjutnya. Legenda timnas Indonesia, Christian Gonzalez menawarkan diri kepada Ketum PSSI, Erick Thohir, untuk membantu striker skuad Garuda. Timnas Indonesia baru saja menelan pil pahit karena kandas di Piala AFF
2024. Skuad Garuda hanya menang sekali, imbang sekali, dan 2 kali menelan kekalahan. Selama ajang Piala AFF 2024, tim Merah Putih cuma bisa mencetak 4 gol saja. Mirisnya tidak ada striker yang berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Ketajaman lini depan timnas Indonesia pun menjadi sorotan. Hal tersebut membuat Christian Gonzalez tergerak untuk turun tangan. Striker naturalisasi tersebut menawarkan diri kepada Erick Thohir siap menjadi pelatih striker timnas Indonesia jika dibutuhkan. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker demi timnas Indonesia, komentar Gonzalez. Sebagaimana diketahui, selama aktif bermain, pemain berjuluk El Loco ini merupakan striker yang haus gol. Selama berseragam merah putih, Gonzalez juga telah mencatatkan 13 gol dari 32 caps yang sudah dilakoni. Kendati begitu, terkait Gonzalez akan ikut dalam staf kepelatihan bergantung dengan Shin Tae-yong yang memegang kendali. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memuji jiwa kepemimpinan yang dimiliki bek timnas Indonesia, Jay Itzes. Hal tersebut diungkapkan ketika pemain timnas Indonesia ini akan diplot sebagai pengganti peran Michael Svoboda sebagai bek sentral Venezia. Michael Svoboda sendiri harus absen panjang karena mengalami cedera ACL. Hal itu membuat nama Bang Jay menjadi kandidat utama bermain di posisi tengah dalam skema 3 bek. Sebelumnya, pemain 24 tahun ini lebih banyak bermain di bek kanan atau kiri dalam skema 3 bek. Namun, sang pelatih akan menggeser posisinya. Sebagai bek tengah, dia adalah pengganti yang ideal buat Svoboda. Shinkiene juga bisa melakukannya karena bekerja keras, ucap Di Francesco. Meski begitu, Jay Itzes menjadi kandidat utama karena punya aspek yang lebih bagus dari pemain lain. Bek timnas Indonesia ini dipuji memiliki jiwa kepemimpinan dan cara bermain bagus. Bermain di posisi bek tengah bukan hal yang asing bagi Jay Itzes, sebab ia sering memainkan peran tersebut di timnas Indonesia. Shin Tae-yong biasa memakai pemain 24 tahun ini di posisi sentral dan berduet dengan Rizky Ridho, serta Justin Hubner di jantung pertahanan skuad Garuda. Proses naturalisasi oleh Romeni memerlukan sejumlah dokumen yang masih harus diproses melalui lintas kementerian dan disetujui oleh DPR. PSSI optimis bahwa striker dari FC Utrecht ini akan dapat memperkuat timnas Indonesia tepat pada waktunya. Romeni telah tiba di Indonesia pada bulan November 2024. Pemain yang berusia 24 tahun ini telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memenuhi syarat menjadi WNI. Ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. DPR sedang reses, sehingga sekarang proses masih, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Sementara itu, proses naturalisasi untuk Romeni diperkirakan akan selesai tepat waktu sebelum timnas Indonesia bertanding melawan Australia. Pertandingan ini merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang direncanakan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney. Jadi masih menunggu. Hitungan kita untuk melawan Australia mudah-mudahan tidak jauh beda dengan proses dua pemain lainnya ini, ujar Arya mengenai kemungkinan Romeni tampil melawan Australia.